Mukamu gitu keluar. Berapa jumlah kita semuanya yang ngontrak integrasi kuliah dengan saya? Berapa orang jumlahnya? Ini kelas apa ini? Kelas PGMI? Saya ada juga Pak. Baik. Ya? Tarbiyah dan keguruan Pak. Ada FAI, ada PGMI ya, ada matematik. Berarti saat ini telah bergabung bersama kita 87 orang. Coba di-mute-kan suaranya ya, di-mute-kan suaranya, tolong suaranya di-mute-kan agar nanti tidak mengganggu proses perkuliahan kita. Kemarin sudah dibaca kontrak kan? Kontrak kuliahnya sudah kan? Sudah kemarin pertemuan pertama. Hadir pertemuan pertama? Hadir, Kak. Hadir ya, hadir. Ada yang tidak Pak. Ada yang tidak. Nah, itu salah satunya itu. Silakan di-mute-kan. Di-mute-kan ketika kita kuliah via Zoom meeting. Mikrofonnya di-mute-kan, dimatikan dulu. Karena itu mengganggu kelancaran perkuliahan kita. Oke, kita mulai saja. Silakan di absen di ruang chatnya ya. Tahu nanti. Ini WA grupnya belum ada ya? Khusus mata kuliah integrasi atau mata kuliah akidah akhlak ini belum ada. Yang Grupnya tim 11 nggak mau masuk, Pak. nggak mau masuk. Iya, Pak. Belum ada Pak. Oh, belum ada ya. Nanti kita absennya melalui ruang chat saja. Ya, sebut buat namanya, nama, terus nanti jurusannya ya, nama NIM jurusannya, semester berapa. Jadi seperti ini kira-kira ya formatnya. Presensi sementara. Pertama, tulis nama, NIM, jurusan ya. Izin untuk lokalnya Pak. Bikin juga. Bikin juga lokalnya, lokal K kita ya. K apa J? K. K, Pak. K ya, lokal K ya betul. Sesuai prodinya Pak. J juga ada, Pak. J juga ada yang gabung. Sesuai prodi. Iya, Pak, J juga. Yang jelas Sesuai kamu prodi, buat Pak. seperti yang di chat ya, sudah saya informasikan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berbuat jahah dalam ruang virtual Zoom meeting. Sekali lagi Penny ya, Penny. Nanti kalau masih juga tidak di-mute-kan, saya keluarkan saja ya. Ya. Saya lebih baik tegas ya karena tidak ada artinya kalau berisik di dalam ruang ini. Sekali lagi mohon ya. Jadi kalau tidak di-mute-kan, kalau keluar sendiri berarti dikeluarkan ya. Keluarkan. Mohon di-mute-kan. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat dulu ya, selawat. Apa selawat harian apa enggak? 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman
Bolehlah dibuka mute-nya ya. Lazi tanahalu bil Watu qadha bihil hawaij atunalu husnul Adil karim wa ala alihi wa sahbihi kulli lamatin wa nafasin adada malu. Oke, mudah-mudahan tidak ada yang tidak hafal ya. Nanti kalau ujian saya tanya harus hafal semua. Yang belum hafal silakan di-download, di Google ya, dibaca selawat Nariyah serta artinya. Ya, tampaknya saya lihat banyak yang nggak hafal. Nggak hafal. Yang Jamci saya lihat tadi baca ya. Lain-lainnya banyak diam-diam saja. Jangan diam-diam, tetapi harus dibaca dan dipahami artinya. Baik, ini sudah dapat modul belum? Ada. Sudah ya. Modul sudah dapat? Dapat semua? Belum Pak, belum. Oh belum ya, nanti ya kita beri modul kuliah terintegrasi akidah akhlak. Mudah-mudahan mata kuliah akidah akhlak ini dapat memberi pencerahan, dapat memberi penambahan wawasan bagi kita semua. Amin. Baik. Dengan saya sudah kenal semua ya, nama saya yang betulnya seperti ini ya, seperti tertera di layar Zoom ya. Dr. Solahuddin MPDI. Terusnya NIP saya 1974 03 03 2003 12 1002 1002. Dapat dilihat di ruang chat ya, sudah saya share. 1974 03 03 2003 12 1002. Jangan sampai salah. Itu di roster, itu agak keliru juga nama saya ya. Nah, ini yang benarnya seperti tertera di layar Zoom kita. Baiklah. Pada hari ini sebelum kita mulai materi perkuliahan kita pada hari ini, kita akan melakukan pertanyaan pemantik bagi Anda secara spontan. Siapa yang bisa menanggapinya? Hari ini kita belajar apa materi perkuliahan kita? Akidah akhlak. Akidah akhlak. Coba, siapa di antara kamu yang bisa memberi pemahaman sekilas tentang konsep awal, apa akidah dan apa itu akhlak? Coba, selama lebih kurang 10 menit, silakan. Kalau bisa di ruang chat juga bisa ditulis, atau yang raise hand ini mau jawab semua nih, coba dengan raise hand lagi. Ya. Raise hand itu gunanya kalau kamu mau bertanya atau kalau kamu mau menanggapi. Kalau tidak, tidak usah digunakan raise hand-nya ya. Silakan. Bella. Silakan. Apa itu akidah dan apa itu akhlak? Coba. Mana Bella tadi? Nah, hilang dia. Silakan. Akidah dalam Islam ya, ini sudah masuk beberapa. Akidah dalam Islam yang berarti iman.
Ya. Akidah dalam Islam berarti iman. Akhlak apa? Itu kan ada dua kata kunci, ada akidah, ada akhlak. Kalau akhlak apa? Pak. Itu fi'il atau perilaku, Pak. Sikap. Perilaku, akhlak, perilaku ya. Akhlak itu sebagai sistem etika menggambarkan arah dan tujuan, Pak. Iya betul. Kalau kamu baca dalam modul kita itu sudah ada di sana. Bila nanti kita akan jelaskan sekilas tentang materi hari ini. Sudah masuk beberapa orang. Yang lain gimana? Akhlak itu sama dengan perilaku. Perilaku yang seperti apa yang dikatakan akhlak? Jangci, perilaku yang seperti apa? Yang ukurannya itu menjadikan akhlak. Perilaku sesuai dengan Perilaku yang baik, Pak. Perilaku yang baik. Yang lain? Ada yang mengatakan perilaku yang berulang-ulang ya. Betul, perilaku yang berulang-ulang yang menjadi kebiasaan. Ya, bukan berperilaku yang datang secara spontan. Syarat akhlak itu adalah perilaku yang datang yang telah melekat yang menjadi role model. Jadi dalam kepribadiannya itulah perilakunya. Itulah kalau bahasa Arabnya itu kan fi'il. Itulah karakternya. Jadi kalau perilaku yang spontan itu tidak dikatakan akhlak, tetapi itu dikatakan dalam Islam tidak dikenal itu ya, yang perilaku yang datang-datang baik, datang-datang tidak baik. Nah, itu kan belum jelas karakternya seperti apa. Jadi ukuran akhlak di dalam Islam itu adalah perilaku itu dilakukan secara berulang-ulang dan itulah pribadinya. Itulah tipenya ya, itulah tipenya. Jadi akidah itu berasal dari aqodah. Ya'taqidu i'tiqadan wa aqidah. Jadi artinya kepercayaan, keyakinan. Ya, keyakinannya identik dengan iman, betul iman. Al-iman tasdiqum bil qalb. Wa aqwalum bil lisan wa amalum bil arkan. Jadi kalau kamu bertanya konsep awalnya itu akidah akhlak seperti itu. Ya, akidah akhlak seperti itu. Oke, sekarang saya akan share screen materi kita hari ini. Bisa dilihat tak itu? Bisa dilihat? Ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Jelas tak? Jelas. Jelas. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dilihat, Pak. Coba baca. Apa bacanya? Bisa, Apa Pak. bacanya? Apa bacanya? Dan konsep ketuhanan. Akidah dan konsep Akidah dan ketuhanan. konsep ketuhanan. Materi Dan tidak konsep ketuhanan. Oke. Ini sebagai tema yang kita bahas pada hari ini, ya, kita bahas hari ini, akidah dan konsep ketuhanan. Akidah dan konsep ketuhanan. Kalau dalam modul kita itu nampak dengan jelas itu ya.
Pertama, Allah dan sifat ketuhanan. Allah dan sifat ketuhanan. Secara umum, Allah itu sendiri siapa? Tuhan. Pencipta Allah alam. itu adalah Tuhan. Rob. Rabbul Jalil, Rabbul Jalil, Rabbul Jalalah, Rabbul Karim ya. Tuhan, Tuhan. Allah. Ya, Allah itu adalah nama. Allah adalah nama Tuhan. Yang Naam. 99 nama ya. Apalah Asmaul Husna? Insyaallah. Insyaallah, Pak. Siapa orang yang hafal Asmaul Husna, kata Nabi akan masuk surga. Tapi jangan Amin. mengandalkan hafal Asmaul Husna aja baik kan? Soalnya juga harus jelas ya. Dan perilaku. Pertama, istilah kalam. Kalam. Kalam ini bukan berarti kalamnya kalam Indonesia. Ini kalam dalam bahasa Arab ya. Al-kalam al-mutakallim. Istilah kalam itu ada bermacam-macam ya. Jadi ilmu yang membicarakan tentang sifat Allah, keesaan Allah, itu dalam kajian tauhid itu dikatakan ilmu kalam. Ini apa kok kayak gini nih? Apa nih? Dicoret, Pak. Siapa nyoret itu? Ada yang coret tuh, Pak. Dari pelakunya, Pak. Hah? Siapa Boleh? itu? Halo? Tidak tahu. Anggi Aprizal. Anggi Aprizal. Mana Angginya? Halo? Mana gitu? Pak, cari Pak. Hah? Aduh, ngapa ini? Angginya mana? Bukan, Ada Pak, rambut saya ya? ngapusin, Pak. Hah? Saya ngapusin. Seorang itu basing, Pak, ya, Pak. Pak buat apa, Pak? Ada pula gangguan ini ya. Saya nggak tahu juga sebab yang ngaturnya ini. Adab-adab akhlak, cuy. Iya. Ya, kalau ada pokok ilmi. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Naam. Pertama ada ilmu kalam namanya. Ada ilmu kalam, ada ilmu tauhid. Ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid artinya ilmu yang membicarakan tentang keesaan Allah. Kemudian ada ilmu akidah, ada ilmu usuluddin ya. Ada ilmu usuluddin. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam itu sendiri adalah ilmu yang membicarakan. Membicarakan apa yang dibicarakan? Yakni argumen-argumen. Pertahankan iman dengan dalil pikiran. Ya, dengan dalil apa? Mempertahankan iman dengan dalil pikiran yang berisi bantahan terhadap yang menyeleweng dari kepercayaan mazhab salaf dan ahli sunnah. Ini masih ada gangguannya ya, masih ada nih gangguannya. Nanti saya kasih tahu dengan ini, dengan Mutamasikin ya sebagai koordinator. Ini dalam ini ada Mutamasikin tidak dalam ini? Halo, assalamualaikum. Salam. Mutamasikin enggak ya? Iya. Ada Pak Mutamasikin? Halo, tidak ada ya? Ya, ini nampaknya ada gangguan sedikit ya. Mari kita lanjutkan. Lantas apa kaitan dengan sains? Ini kan mata kuliahnya adalah terintegrasi. Karena kita membicarakan tentang akidah akhlak, dikaitkan dengan sains, ya, dikaitkan dengan ilmu kealaman. Menurut Fahrudin Razi, kata Fahrudin Razi, keteraturan alam ini adalah bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya. Dia menulis sebuah buku tafsir. Tafsirnya adalah Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib ini bisa kamu lihat karya monumental, karya yang sangat baik dan sangat populer. Fahrudin Ar-Razi ya. Tafsir Mafatihul Ghaib. Isi tafsir berisi tentang ayat-ayat kosmologis ya. Jadi menurut Fahrudin Razi, alam dan Tuhan merupakan fakta yang saling menjelaskan. Ya. Alam dan Tuhan merupakan fakta yang saling menjelaskan.
Kemudian lahirlah dengan pendapat Fakhruddin Razi tadi, lahirlah berbagai filosof dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti lahirnya ilmu fisika, biologi, astronomi. Nah, seluruh jagat raya ini, agama, manusia, masyarakat, dan kehidupan yang tak bisa dipisahkan. Kemudian, sumber ilmu kalam. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtihad. Al-Quran sebagai sumber ilmu kalam. Al-Quran adalah sumber atau sumber hukum pertama. Sumber hukum pertama dalam Islam, ya. Karena itu Al-Quran merupakan juga sumber ilmu kalam. Al-Quran adalah kitab suci, ya, kemudian hadis dan ijtihad. Oke, nanti saya lacak ya siapa yang berulah nih ya. Ini agak kurang nyaman kita hari ini. Nah, ada siapa? Mohon kepada yang tidak bertanggung jawab ya dalam hal ini. Nanti saya lapor ke Pak Masikin. Dan kita lacak, akan kita selusuri. Nanti tidak ada maaf ya. Bagi kalaupun ada salah satu di antara siswa atau mahasiswa yang berulah, maka kita diskualifikasi. Ini adalah hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, ya, tidak nyaman. Sepertinya ada teror ya, teror yang tidak baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah kitab Injil sama Taurat itu termasuk kalam, Pak? Kitab Injil dan Taurat termasuk kalam. Iya, Pak. Ya. Kalau kita tanyakan Injil dan Taurat itu kalam, tapi yang asli ya, yang asli ya, yang asli. Kenapa? Karena kitab Injil dan Taurat itu juga termasuk kitab yang kita imani ya, kita imani dan kita yakini ya. Kali yang tidak asli. Kalamullah ya, kalam ya. Termasuk yang aslinya ya. Oke, ada lagi, itu sudah ada nampaknya presensi ya. Ada, coba diisi presensinya sudah ada dari Bu Zalza. Assalamualaikum Bu Zalza. Waalaikumsalam, Pak. Kamu sebagai koordinatornya Bu Zalza ya? Bukan, Mbak, bukan lah. Bukan. Bukan, Pak, bagiin doang, Pak. Itu banyak yang ketinggalan. Oh, dibagiin dong ya, silakan dibagi. Berarti tidak ada koordinatornya di sini ya, yang dalam ini. Ini sebenarnya kan ada koordinatornya ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Contoh ijtihad itu apa, Pak? Ijtihad itu artinya adalah mencurahkan semua pikiran sedalam-dalamnya dengan sungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhtadin. Jadi contoh ijtihad itu banyak ya, seperti dalam hukum misalnya ijtihad. Ketika tidak ada air, setelah itu bisa tayamum atau ijtihad lain yang dikenal dalam Islam ya. Jadi ijtihad itu intinya adalah produk pikiran mendalam dan mendasar serta dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma, maka kita harus melakukan ijtihad. Misalnya ketika di dalam hutan dalam keadaan genting ini kan, kita tidak ada punya persiapan makanan, tidak ada makanan. Yang ada salah satunya adalah hal-hal yang tidak dibolehkan atau diharamkan. Misalnya dalam Al-Quran itu kan ada babi misalnya. Ketika kita dalam darurat, ya dalam keadaan darurat, tidak ada apapun,
Sementara kita mempertahankan ruh kita, mempertahankan esensi kehidupan kita, maka tatkala itu kita boleh berijtihad. Ingat, syaratnya adalah tidak ada hukum itu terdapat dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam qaul sahabah, tidak ada lagi dalam qiyas yang telah kita maklumi dan kita yakini bersama. Oke, ada lagi yang lain? Ya. Pak, Saya, sebentar, Pak. Ya, silakan. Ijtihad itu, Pak, boleh dilakukan secara umum atau hanya para ulama yang boleh menentukan, Pak, tentang ijtihad? Ya, kalau bicara lebih luas tentang konsep ijtihad, jelasnya konsep ijtihad yang produk hukum itu yang boleh melakukannya adalah para ulama, para fuqaha. Tapi tatkala ijtihad yang seperti saya kasih tahu tadi dalam pendapat umum, boleh-boleh saja kita dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan terjepit. Ad-durarah tubihul mahzurat. Oke, satu lagi kalau tidak ada kita. Saya Pak. Silakan. Izin bertanya Pak. Nah, silakan siapa namanya? Nama saya. Ya, silakan. Jadi kayak gini ya, gimana caranya kita tuh menjawab jika seseorang non-muslim menanyakan kepada kita, bagaimana cara Anda meyakini bahwa kalau Allah itu ada? Allah itu ada. Pertama, dijawab secara logika dulu, ya, secara logika dulu. Allah itu ada. Apa bukti Allah itu ada? Adanya alam. Setiap ada yang diciptakan, tentu ada yang menciptakan. Itu dulu ya. Ya, Pak, di alam ini teratur. Saya tambah izin bertanya Pak. Ya, tunggu dulu ya. Alam ini teratur, keteraturannya tentu ada yang mengaturnya. Ada yang mengaturnya. Yang mengaturnya itu tentunya tidak banyak. Satu. Kalau dua yang mengaturnya, otomatis alam itu akan tidak teratur. Sebagai contoh logika saja. Di suatu negara, kalau ada dua komandonya, ada dua presidennya, itu tidak kompak. Yang satu mengeluarkan kebijakan seperti ini, yang lain tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan. Begitu juga alam. Laukana fihima alihatan illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka dunia ini akan la fasadata, akan rusak, akan berantakan. Qul huwallahu ahada, Allahus somada. Itu ya. Itu pertama. Yang kedua kita ajak mereka dialog. Dialog siapa kira-kira yang agama non Islamnya itu yang bertanya. Dengan catatan dialog kita adalah bil hikmah wal mil maumal aizoh hasanah. Jadi dialog kita bersifat teologis, bersifat persuasif, bersifat argumentatif, tidak sentimentif, artinya kita tidak mengutamakan atau tidak mengedepankan emosi, tapi kita mengedepankan logika, mengedepankan logika, argumentasi, membangun argumentasi yang betul-betul logis, ya, betul logis. Oke, silakan yang lainnya. Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari Pak. Iya. Dari Prodi? Bagaimana dari Prodi PPI Pak? Iya. Bagaimana kalau orang yang berijtihad itu adalah ulama yang Pak? Iya. Contohnya di dunia, ya Pak. Oke, kita harus melihat dulu ulama yang itu siapa gitu. Kita tidak boleh berperilaku suudzon dulu. Kita harus identifikasi dulu ulama su. Jelasnya ulama su. Ulama su artinya ulama yang tidak boleh diikuti. Kata-kata su kan. Jadi otomatis ijtihadnya juga tidak bisa kita pakai. Ya, ulama yang bisa berijtihad itu adalah ulama yang soleh, ulama yang amilin, mutakin solihin, mursidin, muhtadin. Kalau ulama sud, Muhammad Azhari, ulama tapi su.
Itu ulama beler namanya ya. Ulama beler, ulama yang tidak jelas statusnya. Oleh karena itu kamu identifikasi dulu kriteria ulama itu apa, yang kamu maksud su itu apa. Jangan melihat orang salah di su lah kan, tidak tahu Iya, ya. iya. Sifatnya manusia. Jadi kita Iya, jangan cepat menjustifikasi, wah ini ulama su nih, ulama beler atau ulama-ulama lain. Jadi kita harus teliti dulu, jeli dulu. Oke, pertanyaannya bagus. Yang lain? Kita sampai jam berapa nih? Jam 10 ya? 9.30 Pak. 9.30 ya. Oke, nanti setengah jam kita ada apa namanya tugasnya yang ada di situ melanjutkan, sudah ada di dalam itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Mungkin tugas ini kamu baca nanti secara, karena tugas kelompoknya sudah dibagi belum? Belum, Pak. Belum ya? Oh, jadi pertemuan pertama dulu belum ada pembagian kelompok. Pertemuan pertama cuman RPS, Pak. Oh, RPS. Jumlah kita yang hadir hari ini sudah mencapai 111. 112, Pak. Ya, masuk saya tuh, masuk saya ya. 111 jumlah kita. Nanti tolong setelah diisi ya, tolong sampaikan ke saya daftar hadirnya yang tadi yang telah ada di Google Form tadi ya. Iya, Pak. Nanti sampaikan dengan saya. Ini saya percayakan dengan kamu lah ya. Siapa? Kosmanya siapa nih yang banyak nih? Dibentuk Abdi, Pak. kelompok. Abdi. Ya, 10 kelompok Abdi ya. Ya, nanti tema-temanya akan saya share ke, coba Kosmanya langsung menjapri saya ya, japri. Nomor saya tahu kan? Sudah ada nomor saya tadi. Belum ya? Belum Nomor ada, kontak Pak. Belum ada, Pak. 0821 Catat Pak ya. 11 49 74. Itu ada di ruang chat ya. 0821 14 11 49 74. Nah, ada di ruang chat ya. Ya, silakan nanti Kosmanya ya dibentuk 11 kelompok. Kita tidak lari dari modul yang telah dikasih. Kalau tidak dapat nanti saya kasih lagi modul terbaik. Jadi karena kita tidak ada WA group, atau lebih baik kita lakukan WA group. Untuk kelas Ya. untuk kelas K udah ada Kak? Betul. Sudah ada. Sudah ada. Untuk kelas K. Pak. Ya. Yang Kosmanya mana? Abdi istimewa nih ya? Iya, Pak. Oh, Abdi istimewa namanya. Jurusannya apa Abdi? PPI, Pak. Pemikiran Hah? politik Islam. Oh, orang Pemikiran politik. Abdi ya, Abdi. Jadi saya nggak temu dengan Abdi lebih banyak. Saya di Tanya, Pak. mengajar S2 dan S3 ya di Pasca Sarjana. Ya, luar biasa banyak di mata kuliahnya. Masuk kelas kamu nih 11 kelas nih. Pak. Makanya saya luar biasa Assalamualaikum, kelasnya. Pak. Hah? Jadi kan kayak ini ya, Pak. Kami itu Iya. kan satu kelas, orangnya 12 orang Iya. kami itu. Iya. Jadi untuk pembagian kelompoknya itu kayak mana biasa tuh, Pak? Bisa Atau per kelas. satu orang? Bisa per kelas atau bisa membaur, kan bisa kita ketemu. Sekarang kan sudah ada kuliahnya offline kan? Iya, Namun Pak. sedikit bertemu kelompok, silakan nanti kelompoknya berembuk membuat tugas ya, berembuk membuat tugas makalah. Kemudian nanti bisa ketemu. Mengaturnya saya percayakan kepada kamu bagaimana baiknya ya. Urung rembuklah kamu di dalam WA group. Bagaimana baiknya, apakah diceng per kelas atau per kelas itu sendiri. Kita hanya butuh 10 kelompok saja ya. 10 kelompok. Ya. Nah, Mbak. Ya. Jadi Mbak apa? Berarti gabung ya, Pak, kelompoknya. Iyalah, Prodi mana ini. baiknya. Kamu gabung boleh atau bagi sekelas boleh juga. Kelas B. Kira-kira cukup nggak? Izin Pak, Satu kelompok, Pak. Pak menurut saya Pak, izin Pak. Iya. Sesuai prodi Be, Pak, sesuai lokalnya. Ya, Yo, boleh. Yo. Silakan Ah, diatur lokalnya, sebaik Pak. mungkin. Abdi ya, silakan diatur di Abdi. Insya Allah, Pak. Saya tunggu paling lama 2 hari ya, 2 hari lah selesai. Jadi saya akan kirim judul-judul yang akan kita bahas. Tidak lari dari modul yang kamu oleh.
Dan kamu jangan diperkaya dengan bahan-bahan lain. Selain modul itu rujukan pertamanya. Rujukan utamanya di sana ya. Kamu tidak payah-payah lagi. Kalau untuk nambah nilai yang banyak, cari di referensi atau jurnal atau artikel lain ya. Artikel lain. Oke, untuk tugas kita hari ini, kamu silakan baca. Apa yang harus kamu baca? Ini pertama, melanjuti yang tadi, istilah teologi dalam Islam ya. Yang kamu baca adalah istilah teologi dalam Islam. Saya tulis di chat ya. Istilah teologi dalam Islam. Kemudian metafisika. Metafisika tentunya juga dalam Islam ya. Metafisika. Pernah dengar metafisika? Belum, Pak. Belum, Pak. Dan etika dalam Islam dan etika ketuhanan. Pran, tolong Ketuhanan. Prandika, tolong catat. Etika ketuhanan. Silakan dilihat di ruang chatnya. Sudah saya ya, istilah teologi. Ya, silakan kamu pahami itu, kamu tulis. Nanti saya suruh membacanya atau simpulan dari tugas kamu dari tiga subtema ini, istilah teologi dalam Islam, metafisika dan etika ketuhanan. Ini mungkin orang usuluddin ini agak-agak jago ilmu kalam ini. Ya, ilmu kalamnya. Ya. Amin. Juga yang lainnya jago juga, tergantung kamu bisa bacanya. Jadi nanti tidak usah banyak, cukup sehalaman, nanti secara peluntir. Alangkah lebih bagusnya kalau yang ada yang hafal ya. Konsep-konsep yang tiga tadi. Ya. Istilah. Oke, paham? Teologi, metafisika, etika ketuhanan. Itu dicatat, Pak Yo. Dicatat, dicari. Kalau udah ada misalnya dalam modul tidak lengkap, tambahin. Kamu lihat di Google kamu. Baik di Google Scholar maupun di Google.com kamu cari. Ditulis. Istilah kalam itu apa. Nah, terus etika ketuhanan itu apa. Dan apa-apa konsep yang berhubungan dengan itu. Ya, alangkah lebih bagusnya kalau kamu sudah punya modul. Dilihat modulnya. Saya tunggu ya, tidak lama-lama, 15 menit. Nanti secara frontier siapa yang mau tampil atau saya baca namanya nanti. Siapa yang saya sebut namanya harus menampilkan hasilnya. Ya. Silakan. Presentasi ya, Pak. Iya, nanti saya baca. Saya misalnya Denny Saputra. Nah, Denny Saputra siap baca hasilnya apa dari tiga subtopik yang telah saya kasih tahu tadi ya. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. 15 menit waktunya. Ya, Pak.
Halo, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya tadi apa kata Bapak tadi? Di komentar ada, di komentar. Tolong weh, ucapkan weh. Aku tadi itu. WC. Istilah teologi. Aduh. Tempe aduh. Istilah teologi dalam Islam itu loh yang ada di chat itu. Ini ya. Oke, Kak. Itu tugasnya. Bicara Bicit, kamu ini bicit. Prandika bicit. What? Istilah teologi dalam Islam, metafisika dan etika. Istilah teologi dalam Islam. Macam mana mau nyaranya weh? Ini Zoom di HP ini. Di laptop enggak? Gimana, Pran? Abdi. Prandika. Metafisika. Yang ribut tuh di mute be. Metafisika dan etika. Siapa tuh ribut-ribut tuh? Adep, Oi. ketua. Kita ngumpulnya di mana nih? Bang Azhari ini. Diam Bang. Bisanya lah. Ngumpulnya di mana? Lewat WA beda. Ya kayak lah Bang. Ini bukan tempat pribadi Bang. Umum ini. Lagi didatangi nangis. Adit. Woi Fran, muka kau nyongol sini lah. Ya. Adit. Iya, Fran senyumnya manis nih Fran. Adit just ngelimit. Ada cewek. Tengok grup. Jangan ributin orang ngerjain tugas.
Maybe it's the way you play your game, but it's so good. I've never known anybody like you, but it's so good. I've never dreamed of nobody like you, and I've heard of a lovely kind.
guys. Baik semua, apa udah selesai? Belum, Pak. Saya bukan Bapak. Iya, Bang. Tapi calon bapak-bapak kan. Ya Bang nih ganteng nih pakai masker Bang. Supriyadi nih. Ampun, stresnya. Romadoni diam. Apa sih Ricky? So asik nian, kutandoi muku kau ge. Nah. Apa? Kau juga Adit? Aditya. Caper nian. Aha.
Halo, Assalamualaikum Nanda semua. Kita waktunya udah habis ya. Kita minta salah satu dari... Sudah selesai belum? Udah. Ya, secara volunteer silakan, secara spontan. Siapa yang mau tampil? Arda, Ardayani, ya silakan Arda. Dari jurusan apa Arda? Pendidikan agama Islam, Pak. Oh, jadi FAI semester berapa? Semester 1. Oh, FAI A, E, F? I. Oke. Silakan Arda. Panggilannya Yani ya, bukan Arda kan? Arda, Pak. Arda, oh iya Arda. Silakan Arda. Ya, Pak. Yang lain simak ya, yang lain simak. Karena kita akan mendengar presentasi singkat dari Nanda Ardayani. Dipersilakan Arda. Ya, baik, Pak. Istilah teologi dalam Islam. Istilah teologi dalam Islam adalah ilmu yang membahas tentang kehidupan yang berkaitan dengan ketuhanan dan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan. Hal ini yang merupakan kajian paling fundamental dalam Islam yang harus dibangun kembali sesuai dengan perspektif dan standar modernitas. Istilah metafisika dalam Islam adalah suatu ilmu yang membahas dan mempelajari bersifat abstrak dan gaib. Unsur yang dimiliki oleh metafisika itu adalah ruh, jiwa, akal, dan kalbu atau hati. Dalam teologi Islam yang membahas tentang ketuhanan, dasarnya sama dengan ilmu kajian kalam, yaitu mencakup di dalam ilmunya tentang ma'rifat al-mahbad. Ma'rifat al-mabda, ilmu tentang utusan Allah atau ma'rifat al-wasitah, dan ilmu tentang hari akhirat atau kiamat. Ma'rifat al-ma'ad, kemunculan istilah teologi dalam Islam. Pada awalnya terkait dalam ranah politik dengan maksud perluasan ekspansi daerah kekuasaan Islam. Yang ketiga, istilah etika dalam ketuhanan. Tuhan dikonsepsikan dalam istilah berbeda-beda. Ada agama langit atau samawi dan agama bumi atau ardi. Ada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Seperti kalau umat Islam, seperti agama kita Islam, di dalam Indonesia ada 5 agama, Islam, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Udah, Pak. Arda keren.
Baiklah. Udah itu, Pak. Ya, dengar ya, Udah, Pak. saya belum buka nih. Dari paparan Arda tadi, ini dari segi definisi, dari segi ta'rif, itu sudah cukup lumayan. Tapi dari sisi isinya, misalnya pembahasan tentang ilmu kalam. Jadi harus dibahas. Ilmu kalam itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Apa saja yang dibahas tentang ketuhanan itu yang belum disentuh substansinya. Mungkin untuk menambah paparan lebih jauh, lebih lengkap, kita persilakan kepada M. Jamci. Ya, M. Jamci. Tadi nampaknya suara saya tidak dengar karena masih mute ya. Oke, silakan M. Jamci. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya di sini akan menyampaikan apa yang saya buat di sini. Yang pertama itu berkaitan dengan ilmu kalam, yaitu ilmu yang belajar tentang ketuhanan. Dalam ilmu kalam itu ada 3 yang perlu dibahas. Yang pertama yaitu adalah teologi dalam Islam. Yang pertama adalah teologi dalam Islam yang berarti disiplin tentang ketuhanan. Jadi teologi dalam Islam itu adalah disiplin dalam urusan dalam ketuhanan. Teologi Islam pada mulanya itu diambil dari istilah yang sering dipakai di kalangan orang-orang Kristen atau orang-orang di luar dari non-Islam dalam keyakinan mereka, sehingga istilah teologi ini di dalam Islam itu kurang sesuai. Jadi selanjutnya menurut Al-Imam Al-Asy'ari, beliau mengungkapkan ada 3 konsep tauhid. Yang pertama itu ada zat, yang kedua sifat, yang terakhir adalah perbuatan. Yang pertama itu zat, adalah Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam zatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Terus yang kedua adalah sifat, sifat ketuhanan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan sifat ketuhanan tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan terakhir adalah perbuatan. Perbuatan bahwa yang menciptakan, bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita masuk yang kedua dalam pembelajaran ilmu kalam, yaitu adalah metafisika Islam, yang merupakan masalah utama sebagai landasan epistemologi. Ini nama bersifat ini karena seluruh orientasi manusia selalu menuju Tuhan. Dikarenakan Tuhan adalah sebab pertama dari segala yang ada ataupun segala aktivitas yang kita lakukan. Contohnya pada saat itu Ibnu Sina melakukan sintesis atau sebuah penelitian sintesis metafisika antara tasawuf dengan prinsip tauhid. Beliau melakukan atau mengkompromikan antara filsafat, ilmu kalam dan tasawuf. Dengan itu agar tujuan beliau agar berjalan saling melengkapi antara 3 tersebut. Jadi saling berhubungan. Terus yang terakhir adalah etika ketuhanan. Secara umum artinya ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, dan juga menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Kalau dalam Islam, etika ketuhanan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari antara baik dan buruknya.
berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, seperti contohnya mengambil sampah akibat pencemaran. Jadi hubungannya dengan Islam, pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran, itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian iman. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus ya. Tadi lupa kasih aplaus untuk Arda tadi, untuk M. Jamci. Silakan kasih aplaus karena saya melihat sudah mewakili, walaupun tidak tercover semua, tapi secara substantif itu sudah mewakili. Oke, baik. Belum kita lanjutkan ke teman-teman yang lain. Kita akan share screen dulu ya. Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, kita ingin melihat lagi. Bisa, Ada Pak. Orang-orang teror tadi sudah saya laporkan ya kepada yang berwenang untuk melihat, melacak melalui IT siapa sebenarnya. Karena pengalaman saya baru sekali ini ya, saya masuk ke kelas yang tidak begitu banyak, tapi ada teror. Ngajarnya ngajar etika lagi ya, akidah akhlak. Oke, baik, kalau kamu melihat ini berarti dapat terbaca. Jadi kalau mendengar istilah teologi Islam itu berarti artinya studi ya, studi tentang Tuhan dan hubungan Tuhan dengan dunia realitas. Teologi Islam, teologi. Nah, isinya adalah ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Ya, tentang ketuhanan. Ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Jadi apapun ilmu yang membahas tentang ketuhanan itu dalam Islam diberi nama dengan teologi, ya, teologi. Saya tunggu sebentar ya, ada ganggu sedikit. Bentar, ini agak ada gangguan. Oke, nyala. Oke. Terus Tadi kan saya lihat pembahasan Bapak tentang bahasa nah ini ya, teologi dalam Islam itu sudah dijelaskan juga tadi. Jadi diambil dari istilah asing. Tapi teologi itu istilahnya ya, istilahnya saja yang diambil dari agama Kristen. Tetapi isinya tidak jauh panggang dari api. Sama sekali jauh, beda. Beda apalagi dengan nuansa tauhid non-Islam yang ada saat ini. Kemudian antaranya konsep tauhid, konsep ketuhanan yang dijelaskan oleh Imam Al-Asy'ari bahwa di dalam aspek memahami konsep tauhid ketuhanan ada 3 aspek ya, ada zat, ada sifat, ada af'al. Pertama artinya zat, Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Esa. Esa artinya tunggal ya, esa. Esa dalam zat, sifat dan af'alnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang sama
Tidak ada yang setara dengannya. Allahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Allah itu wujudnya, zatnya tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Dalilnya bisa kita lihat dalam surah Al-Ikhlas ayat keempat. Kemudian dilanjutkan dengan penalaran rasional. Bahwa keserupaan Allah dengan makhluk akan memiliki konsekuensi kebaharuan. Jelas lah ya. Kalau Allah itu kan serupa, sama dengan kita. Itu artinya bukan Tuhan, tetapi adalah Tuhan. Ya, ingat, yang semirip dengan kita bukan Tuhan, tapi adalah Tuhan. Tuhan ya. Jadi aneh kira-kira, sangat aneh, sangat luar biasa. Kalau Tuhannya sama dengan kita. Jadi dalam Islam Tuhan kita itu tidak berwujud, ya, tidak satu pun yang setara dengannya, yang serupa, yang sederajat, yang selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian secara singkat dijelaskan, tauhid zat yang mengesahkan Allah dalam zatnya tidak tersusun elemen-elemen internal maupun eksternal. Tidak ada yang menyamai, tidak menyerupai zatnya. Tauhid sifat artinya ketuhanan adalah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran hadis. Sama sekali tidak menimbulkan penyerupaan, tasbih. Apa maksud tasbih itu? Tasbih itu artinya ada Allah itu diserupakan dengan makhluknya. Tasbih. Bisa ya tasbih. Misalnya kan banyak ayat dalam Al-Quran itu. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ini sebenarnya kalau kita mengartikan setelah letterlek, menurut mufradat bahasa Arab, yadun itu adalah tangan. Betul itu tangan. Tetapi itu ditakwilkan. Maknanya adalah kekuasaan Allah. Kalau Allah punya tangan, berarti sama dengan kita. Punya kaki, punya hidung, punya telinga. Itu namanya tasbih. Dalam Islam tidak boleh menyamakan Allah dengan itu. Kalau ada orang bilang, misalnya orang non-Islam ngetes kamu nih. Kamu tamatan dari mana, Jangci? Dari UIN. Jurusan apa? Jurusan politik ya? Nah, Jangci tadi. Jurusan apa, Jangci? Pai, Pak. Pai. Pai, ya, jurusan Pai pula, Jangci. Tuhan kamu seperti apa, Jangci? Punya tangan enggak? Betulan dia pula. Hafal ayat itu kan? Yadullah fawqa aydihim. Tidak, kata Jangci. Betul, betul. Kok ini ada ayatnya, Jangci? Yadullah fawqa aydihim. Betulan kamu juga hafal Al-Quran kan? Hafal ayat itu dan hafal bahasa Arab. Yadun itu memang tangan. Nah, ketika itu Jangci jangan panik. Ini ayat ini tidak diterjemah secara letterlek, secara harfiah, tetapi ditakwilkan. Nah, takwil itu kajian ini, kajian hadis ya, studi hadis, studi Al-Quran. Integrasi juga kan? Studi Al-Quran. Ya. Kelas apa kamu dapat? Integrasi, studi hadis, studi Al-Quran. Nah, jadi itu ya. Memang betul itu arti harfiahnya tangan. Tetapi dalam Islam tidak mengenal bahwa Tuhan kamu itu Tuhan kami tidak serupa dengan Tuhan kamu. Kalau serupa dengan kami itu bukan Tuhan tetapi adalah Tuhan ya, itu ya. Oke, terusnya sebagai konsekuensi dari sifat penafian terhadap penggambaran takyif ya. Imam Asy'ari menegaskan bahwa sunnah bersepakat menyifati Allah dengan seluruh sifat yang diatribusikan olehnya dan utusannya tanpa penentang dan penggambar. Jadi kalau dalam Aqidatul Awam itu kan ada tuh sifat wajib bagi Allah itu berapa? Indah. 20, Pak. 20 ya. Sifat mustahilnya 20. 20. Harusnya 20, Pak. Harusnya berapa? 20, Pak. Harusnya 20. 20, Pak. Satu, Pak. Satu, jaisnya satu. Ya. Jaisnya satu. Satu, Pak.
Itu hafal semua dah tuh. Insya Allah hafal, Pak. Insya Oh, ya, Allah, udah hafal gitu, udah lulus tuh. Harus hafal ya. Ya, saya tes besok satu-satu. Ini tidak ada waktu lagi. Selanjutnya, tauhid hafal. Tauhid hafal pengertian bahwa setiap pencipta segala sesuatu adalah Allah, perbuatan makhluk diciptakan. Pada hakikatnya, pencipta segala sesuatu adalah Allah. Beda. Apa nih, Sophia? Coba dimutkan. Siapa yang berisik nih? Terlalu berisik nih siapa? Ya, jadi segala sesuatu itu hakikat penciptanya adalah Allah. Allah ya. Jangan kamu katakan pula, kamu lahir ini bukan menciptakan Allah. Kerjasama yang baik antara orang tua dengan ibu bapak kamu itu bukan pencipta, ya. Itu adalah ikhtiarnya, sebab musababnya ya. Sebab musababnya. Penciptanya adalah fa'alul lima yurid. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Menciptakan segala sesuatu itu Allah. Allah. Ya, janganlah pula kamu panik ya. Misalnya susah, kamu tidak dapat makan, tidak dapat kerja. Asal lagi usaha optimal. Bekerja dan berdoa, terus tawakal. Insya Allah akan mendapat rezeki dan kehidupan yang layak. Nah, ini kita tinggalkan saja nih, ini banyak sekali. Kemudian metafisika. Metafisika artinya ini merupakan bahasan tentang hakikat ma'rifah. Hakikat ma'rifah. Hakikat ma'rifah. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Ini ilmu yang harus kamu tahu, yang harus kamu pahami, ini ilmu ma'rifah. Ma'rifah artinya pengenalan tentang Allah. Karena ini termasuk dalam ilmu metafisika Islam. Ya. Ini bisa kamu baca dan diperdalam lebih lanjut. Ya. Dalam cabang ilmu filsafat, juga metafisika ini salah satu cabangnya yang berfokus pada persoalan tauhid. Misalnya dalam kitab Al-I'tiqad At-Tusi. Ya. Ini bisa dilihat ya, I'tiqad At-Tusi. Kemudian dalam pembahasan metafisika yang merupakan masalah utama sebagai landasan epistemologi. Ya, itu juga sudah dijelaskan tadi ya. Yang berorientasi atau yang berputar tentang masalah yang maujud. Ini seperti Al-Kindi membahas tentang argumen nalar ya. Bagaimana eksistensi Tuhan. Tuhan adalah sebab pertama dari segala sebab. Kemudian ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun. Ma'rifah dalam ilmu tauhid. Ini ma'rifah dalam ilmu tauhid. Ingat ini dicatat ya, diingat. Adalah anugerah Allah pada kalangan al-arif, orang yang mencapai ma'rifah. Jadi kalau nama orang ini Arabi ya. Kalau dalam ilmu ma'rifah, kalau orang sudah mencapai al-arif, arti ilmu ma'rifahnya sudah tinggi. Dia tahu rahasia dan kelembutan, serta makom-makomnya sudah tinggi ya. Seperti konsep ma'rifah yang dijelaskan Abu Yazid Al-Bustami dengan istilah ittihad. Al-Harad dikenal dengan istilah al-hulul. Al-Jili dikenal dengan istilah kamil. Nah, ini secara kulit luar saja nih. Ini bahasan filsafat. Bahasan filsafat ya. Di Usuluddin itu ada filsafat. Filsafat umum, ada filsafat Islam. Ini filsafat Islam ya. Memang di Tarbiyah itu tidak belajar filsafat pendidikan ada ya. Jarang dibahas tentang filsafat ini. Tapi kalau orang Usuluddin sama banyak membahas tentang para filosof yang saya sebutkan di sini. Jadi intinya paham ma'rifah itu yang terkenal itu adalah paham Abu Yazid Al-Bustami. Bukan ma'rifah namanya, tapi ittihad. Ya. Kemudian ada lagi Al-Hajjaj
istilahnya hulul. Kemudian Al-Jili, Insan Kamil, Al-Ghazali, usul. Ibnu Arabi menyebutkan dengan istilah wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud, ittihad, hulul, kemudian lagi apa lagi? Istilah yang lainnya, usul. Ini semuanya adalah terminologi atau istilah-istilah ma'rifah ya. Jangan kamu nanti bingung. Ittihad wahdatul wujud ya ma'rifah. Orang mencapai ma'rifah. Jadi ma'rifah bisa dicapai dengan bermuamalah dengan Allah. Ma'rifah bisa hasil dari sikap zuhud dan penyucian jiwa. Ini sebenarnya menarik ini ya untuk dibahas, dibaca dan dipelajari untuk lebih memantapkan akidah kamu. Ingat, bukan pendekalan, tapi lebih memantapkan dan lebih menenteramkan hati kamu, ya, kamu dalam memahami berbagai konsep ini. Kemudian terakhir kita bahas etika ya. Etika ketuhanan. Etika. Ini juga tadi ini yang Cina agak tergopoh-gopoh mungkin ya, tapi bisa dia membahas karena waktunya terbatas juga sehingga dia tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya. Oke. Etika itu berasal dari etos, artinya kebiasaan. Etika dalam filsafat dibahas tentang filsafat nilai ya. Itu filsafat nilai, kesusilaan, baik buruk. Kamus pendidikan dikatakan etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi. Jadi etika ketuhanan. Dengan Allah juga punya etika. Bagaimana kita beretika dengan Allah? Bagaimana kita beribadat kepada Allah? Nah ini ya, etika adalah ketuhanan adalah ilmu. Pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik, mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul. Ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Ya, ini perilaku akhlakul karimah. Ya, seperti jaga kebersihan dan mengatakan bahwa at-tahur sitrul iman. Ada kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi tauhid ketuhanan sendiri adalah ilmu pokok menyangkut akidah. Nah, jadi tauhid. Tadi dikatakan bahwa tauhid itu adalah aqaid, akidah yang menyangkut tentang iman. Etika adalah nilaian baik buruk. Kita harus berbijak, ya beriman itu harus berlandaskan, harus mempunyai bijakan yang kuat. Bijakan yang kuat itu yang dimaksud adalah etika. Karena kita ketika kita beribadah tidak punya etika, tidak punya sopan santun, maka ibadah kita juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara akidah etika tercermin dalam pernyataan Rasulullah SAW. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang terbaik budi pekertinya. Akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mukminin imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi diingat-ingat ya. Ingat kata-kata kunci seperti ini. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang baik budi pekertinya. Oke, dari penjelasan saya, mungkin ada yang bisa memberi review atau ikhtisar singkat. Silakan secara spontan atau secara langsung bagi yang mau. Dan itu ingat, seperti tadi Jangci, semuanya sudah saya catat sebagai nilai tambah kamu. Kalau kamu nanti waktu UAS atau UTS-nya nilainya anjlok. Tapi ketika banyak
masukan atau ketika banyak poin-poin yang kamu kumpulkan, kamu aktif di kuliah, aktif menanggapi, aktif memberi saran, maka akan kita kasih nanti nilai tambahnya. Oke, persilakan. Ini ada Sophia ya. Silakan Sophia. Izin, Pak. Aduh, ya. Bentar, mohon maaf ya Pak. Jadi kali ini saya izin untuk mereview kembali ya ilmu kalam mengenai hakikat dan ma'rifat. Ya. Jadi yang ma'rifat itu, orang yang sudah mencapai ma'rifat itu mendapat gelar al-arif, yang artinya di situ pengetahuannya itu sudah sangat tinggi, yang tidak seperti pada umumnya orang-orang. Orang di sini itu mengetahui orang yang misalnya suatu rahasia yang hanya bisa diketahui oleh Allah dan orang tersebut. Nah, dalam konteks ma'rifat ini, yang paling terkenal itu adalah tokoh ahli sufi, yaitu ada Abu Yazid Al-Bustami, yang di situ terdapat paham juga yang terkenal dengan Ittihad, Al-Hulul, dan sebagainya itu. Dan Ittihad Wahdatul Wujud itu bisa dicapai dengan muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Langsung ke yang etika ketuhanan ya, Pak ya. Enggak apa-apa, Pak? Ya, silakan. Nah, dan yang terakhir itu adalah etika ketuhanan. Etika yang berasal dari etos atau kebiasaan, dan menurut filsafat, ahli filsafat, etos adalah nilai keasusilaan. Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam keasusilaan. Dan menurut pendidikan, etika itu adalah keluhuran budi pekerti, ketinggian akhlakul karimah. Seperti tadi contohnya yang kecil, yang maksudnya yang sering kita lakukan di setiap harinya itu adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian mengenai tauhid ketuhanan, itu adalah pokok yang menyangkut iman dan etika, baik buruk kita yang berlandaskan pijakan yang kuat. Oke, terima kasih Sophia ya, terima kasih. Silakan Bri Aplus. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Iya, mantap. Dia agak berisik sedikit ya di rumah, lagi banyak. Iya, lagi pada Zoom juga soalnya. Oke, silakan dibuka videonya. Silakan bagi kita foto dulu, foto bersama. Nah, hari ini agak sebenarnya menurut jadwal kan jam 10, tapi sebelumnya kita sampai jam 9:30 ya, 10. Nah, saya ada kegiatan lain. Seperti yang saya kasih tahu tadi, ini agak padat sekali mata kuliah saya. Dan saya mesti harus bersama-sama kita untuk menyelesaikan tugas yang mulia ini. Kita bersama-sama mendiskusikan tentang akidah akhlak. Ingat ya, al-adab fauqal ilmi, ya, etika. Al-adabu fauqal ilmi. Ya, adab, etika itu berada di atas ilmu. Al-adab, ya, al-adabu fauqal ilmi. Ya, kita tidak beretika, tidak punya nilai dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan yang luar biasa, bangsa dan negara. Maka etikalah yang menjadi modal kita untuk tampil lebih baik, lebih prima ke depannya. Oke, pesan saya terakhir tadi, tolong ya Kosma dibentuk. Besok pagi kita ketemu lagi kan? Sore ya? Sore kita ketemu ya? Sore? Iya, sore. Jam 2. Jam 2 ya nanti. Nanti kalau sudah WA grupnya saya kasih saran apa yang perlu kamu baca, apa yang kamu persiapkan, dan kita urung rembuk bersama, kita komunikasikan dalam forum ini
dalam satu tujuan mudah-mudahan kita semakin bergairah, semakin otak kita semakin berliar, semakin berlian, semakin dapat pencerahan yang lebih banyak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sekarang Mas Said mah. Oke, kalau tidak ada silakan dibuka. di timku mah. Siapa yang Saya, Pak. fotonya nih? Jam Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini kan ada 2 pertemuan, Pak, untuk hari Kamis pagi ini sama Jumat siang. Kalau yang Kamis pagi ini sudah ikut, Jumat siang tetap ikut ya, Pak? Tidak tahu saya. Itu siapa yang ngaturnya tuh? Saya nanti Pak Mutamasikin kasih tahu ya. Coba kamu komunikasikan dengan dia. Apakah kelasnya lain Akan atau beda-beda seperti apa? tim. Ya, Baik, Pak. kelas kamu saja ya. Nanti Baik, dengan Pak Mutamasikin tahu kan? Tahu, Pak. Ya, silakan Kosmanya menghubungi Pak Mutamasikin. Apakah orangnya beda atau orang ini 2 kali dalam seminggu ya? Saya kurang paham. Ada koordinasinya, ada koordinatornya ya. Oke, silakan. Siapa yang punya kameranya silakan dipoto sebagai dokumen kita. Silakan buka videonya sebentar. Siapa yang tukang fotonya siapa nih? Gak motor lah. Ya, silakan. Jamki, San. Siapa? Fajar. Siapa Jar? Yang punya? Abdi, Pak, Abdi. Abdi, silakan Abdi dipoto ya. Nanti dijapri dengan saya kalau belum ada grupnya ya. Silakan dibuka. Kalau tidak dibuka videonya nih termasuk ngurang martabak nih ya. Martabak ya. Kalau disuruh dosennya buka videonya. Kalau belum siap disiapkan dulu. Makanya ini kelemahan kita ya. Kadang-kadang dibuka video orangnya tidak ada. Hati-hati ya. Saya ingatkan saja. Nanti kalau saya panggil tidak ada itu berbahaya. Jadi saya yakin kamu tidak seperti itu kan. Ini belajar akhlak soalnya. Oke, sudah? Sudah halaman pertama? Halaman kedua lagi ya. Ya, silakan foto. Sudah Abdi? Udah, Pak. Sudah, ya. Halaman ketiga. Sudah? Udah, Pak. Halaman keempat. Nah, ini kan banyak tidak ada nampak. Jadi beruntunglah kamu, dokumen itu ada gunanya juga buat saya kan. Ya. Abdi. Iya, Pak. Coba Ya, Pak. tengok halaman kamu tadi. Punya saya sudah jelas tak? Kalau belum jelas ulangi lagi. Kalau tidak nampak terlalu ke depan atau terlalu, coba diatur. Sudah nampak ada saya semuanya? Udah, Pak. Kita tunggu sebentar ya, sebentar. Nah, coba Abdi. Ini sama dengan Pak Kiai Jamci ini ya. Iya. Coba dipoto. Udah jelas? Fotonya atau kepiahnya lagi miring? Pak, Pak. Udah? Udah, Pak. Sudah ya, oke. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ingat, mulai bismillah. Bismillah. Ini tawakal ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak lagi barokah. Mudah-mudahan ya. Amin. Allahumma amin. Akhir kata, saya mohon maaf undur diri dari ruang virtual ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.